أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Jadi iman ini perkara yang asas. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika iman kita ini nggak betul, alias kita ini iman kita rusak, atau kita istilahnya kita mensyirikatkan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka ini adalah kemungkaran yang paling besar, bahkan ini dosa yang tidak terampun. Jelas Allah katakan dalam kitab sucinya, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa pensekutu dengannya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain daripada syirik itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ulama memberitahu, kalau kita ini mati, kita belum sempat tobat daripada dosa mencuri, dosa dan lain-lain dosa, apakah berzina dan sebagainya, masih ada kemungkinan besar Allah ampuni dosa kita. Tapi kalau kita mati tinggalkan dunia ini, ketika nyawa kita ini terpisah dengan jasad kita dan masih ada kesyirikan di dalam hati kita, maka ini tidak akan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah ini perkara yang penting, dan ini menjadi fitrah, menjadi sunatullah. Perkara yang paling penting itu Allah selalu ingatkan berulang-ulang. Setiap Jumat, ibu boleh tanya kepada suami-suami ibu, itu kalau dia dengar khutbah Jumat, khotib itu tidak pernah lupa untuk menyampaikan wasiat takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan jangan kamu mati sebelum kamu benar-benar selamat. Wa antum muslimun. Dan kematian kita nggak tahu. Sewaktu-waktu kematian itu datang. Dan kita nggak bisa, aku belum selamat lagi, jangan mati. Nggak bisa. Karena ini hanya dalam ilmunya Allah SWT. Kita yang memastikan sebelum maut itu datang, kita sudah bisa pastikan bahasanya kita ini dalam keadaan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di ba'dal hadis,
law kanatid dunya 'adilu 'inda Allah ka janaha ba'udah ma saqa kafiran minha surbatal ma'. Wa qala aidan fi hadits qudsi qala ta'ala ya 'ibadi anta turid wa ana urid wa la yakunu illa ma urid fa in salamta li fi ma urid kafaituka ma turid fa ilam salamta li fi ma urid ataituka fi ma turid wa la yakunu illa ma urid. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya agama dan juga usaha atas agama adalah sarana atau cara fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Bagaimana hamba-hambanya ini bisa sampai kepada Allah. Jadi agama dan juga usaha atas agama. Karena agama ini akan wujud dalam kehidupan kita apabila agama ini diusahakan sebagaimana Rasulullah dan sahabat-sahabat yang mengusahakan agama. Nah, jadi agama dan juga usaha atas agama adalah sarana ataupun jalan untuk bagaimana kita bisa sampai kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, jadikan aku maksud, jadikan aku tujuan, kata Allah. Wa in wajadtani wajadta kull syai'. Kalau kamu dapatkan aku, kata Allah, maka kamu akan dapatkan segala-galanya. Sebaliknya, wa in fuqitani fuqida kull syai'. Kalau kamu kehilangan aku, kata Allah, maka kamu akan kehilangan segala-galanya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak banyak untuk menyampaikan bayan di sini. Waktu juga singkat. Tapi saya hanya ambil poin penting saja. Karena ini menentukan bahkan sukses ataupun gagalnya kita di dunia ini adalah bergantung kepada keyakinan yang ada dalam diri kita. Makanya umat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah katakan bahasanya kamu adalah umat yang terbaik. Kenapa? Karena dikeluarkan untuk manusia. Ukhrijat linnas. Itu maksud apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kita dikeluarkan untuk manusia. Jadi kita enggak beribadah untuk diri kita sendiri, tidak egois, hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan hamba-hamba Allah yang lain. Maka kita dikeluarkan untuk manusia, seluruh manusia. Itu untuk masuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, hadirin, syarat khairu ummah ini, jangan orang pada umumnya kita merasa umat akhir zaman dan kita termasuk dalam golongan ini, tidak, karena ini ada syarat. Syarat kita ini dikatakan sebagai khairu ummah karena kita keluar untuk manusia. Kalau syarat ini nggak kita tunaikan, maka kita nggak digolongkan khairu ummah sebagaimana yang Allah maksudkan. Jadi katakan khairu ummah kalau dia keluar untuk manusia. Untuk maksud apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Menyuruh manusia kepada yang ma'ruf. Dan ma'ruf yang paling besar adalah menyeru manusia kepada tauhid. Ini ma'ruf yang paling besar, kebaikan yang paling besar. Karena dengan tauhid ini manusia akan selamat dunia maupun akhirat. Dan wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran.
Dan kemungkaran yang paling besar adalah menjauhkan manusia daripada kekufuran dan kesyirikan. Ini kemungkaran yang paling besar. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir daripada kalimat itu nantinya wa tu'minuna billah. Nah, jadi baru dikatakan kamu ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ini perkara yang asas. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika iman kita ini nggak betul, alias kita ini iman kita rusak, atau kita istilahnya kita mensyirikatkan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka ini adalah kemungkaran yang paling besar, bahkan ini dosa yang tidak terampun. Jelas Allah katakan dalam kitab sucinya, Inna Allah la yaghfiru ayyushruka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa pensekutu dengannya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain daripada syirik itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ulama memberitahu, kalau kita ini mati, kita belum sempat tobat daripada dosa mencuri, dosa dan lain-lain dosa, apakah berzina dan sebagainya, masih ada kemungkinan besar Allah ampuni dosa kita. Tapi kalau kita mati tinggalkan dunia ini, ketika nyawa kita ini terpisah dengan jasad kita dan masih ada kesyirikan di dalam hati kita, maka ini tidak akan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah ini perkara yang penting, dan ini menjadi fitrah, menjadi sunatullah. Perkara yang paling penting itu Allah selalu ingatkan berulang-ulang. Setiap Jumat, ibu boleh tanya kepada suami-suami ibu, itu kalau dia dengar khutbah Jumat, khotib itu tidak pernah lupa untuk menyampaikan wasiat takwa. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan jangan kamu mati sebelum kamu benar-benar selamat. Wa antum muslimun. Dan kematian kita nggak tahu. Sewaktu-waktu kematian itu datang. Dan kita nggak bisa, aku belum selamat lagi, jangan mati. Nggak bisa. Karena ini hanya dalam ilmunya Allah semata. Kita yang memastikan sebelum maut itu datang, kita sudah bisa pastikan bahasanya kita ini dalam keadaan selamat. Kita jauh daripada kesyirikan. Karena kalau kita mati dalam syirik, kita tidak akan selamat. Maka wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum kamu selamat lagi. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita dalam mukadimah yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, ini tawaran kepada orang-orang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau aku tunjuk kepada kamu satu tijarah, satu perniagaan, satu perdagangan, satu kerja, satu usaha yang dapat membebaskan kamu daripada azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Enggak cukup hanya beriman kepada, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu juga mengusahakan di jalan Allah untuk mewujudkan iman dan amal soleh, untuk mewujudkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita mesti ada usaha. Itulah tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Dan kamu mengusahakan agama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu modal. Untuk ini perlu modal. Kita paham kalau kita untuk buka kedai, buka toko, buka pabrik, pertanian, persawahan dan sebagainya, kita juga perlu modal. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah hadirin, kenapa Allah SWT tawarkan istilah tijarah? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim.
Mau aku tunjuk kepada kamu satu tijarah yang dapat membebaskan kamu daripada azab yang pedih. Tijarah, perdagangan. Memang Allah selalunya memberikan kalimat ataupun itu yang mudah dipahami. Karena kalau kita mendengar istilah tijarah, perdagangan, dagang, jual beli, apa yang datang dalam pikiran kita? Untuk menghasilkan duit. Semua sistem penghasilan apa untuk menghasilkan duit di dunia ini, semua sistem tijarah. Baik dari tukang sepatu, tukang karet, tukang kebun, sampai presiden. Semua mereka ini bertijarah. Presiden apa? Presiden apa yang dijual? Dia jual jasanya. Jual jasa. Itu juga petani. Nah, karena kalau orang tua terjadi jual beli, maka akan ada laba, akan ada penghasilan, akan ada duit. Kenapa duit rupanya? Karena semua orang hari ini usaha untuk dapatkan duit. Karena dengan adanya duit ini, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan kita? Lapar misalnya, nggak ada makanan, kita harus, kalau lapar kita mau cari makanan. Untuk dapatkan makanan mesti kita harus ada duit untuk beli makanan, bahan makanan. Itu juga kita nggak punya pakaian, menderita kita kalau nggak punya pakaian, dingin dan sebagainya. Ya. Maka kita perlu beli pakaian. Untuk beli pakaian perlu ada duit. Itu juga kita nggak punya tempat tinggal, susah kalau kita nggak punya tempat tinggal. Harus di kolong jembatan atau di rumah kumuh dan sebagainya. Makanya kita perlu duit untuk dapatkan rumah yang layak, untuk bisa beli rumah. Makanya Allah buat istilah tunjiku min azabin alim. Aku tunjukkan kamu satu perniagaan yang membebaskan kamu daripada azab yang pedih. Saya dulu memahami azab pedih itu ya siksa kubur, sirat, mizan, neraka. Padahal di dunia juga itu azab. Azab itu dalam bahasa Arab artinya kesusahan, kesengsaraan. Azab kubur, kesengsaraan kubur, siksa kubur. Azab neraka, kesengsaraan, penderitaan neraka. Itu juga di dunia ini juga kita merasakan kesusahan itu. Azab. Nggak ada makanan, perut lapar itu juga azab. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang suami, bahkan ibu-ibu juga mau susah payah. Bahkan setiap ibu mendukung atau ini akan memotivasi suaminya. Bagaimana suaminya mau bekerja, mau usaha untuk bisa mendapatkan duit. Bagaimana pedagang, kadang jam 3, jam 2 sudah datang ke pasar. Nelayan kadang nggak peduli, badai, topan, di tengah laut sendirian. Di sawah nggak peduli panas, hujan. Mau bersusah payah seperti itu. Kenapa? Untuk menghasilkan duit. Kenapa? Karena ada duit, maka dia akan dapat menggunakan hajat-hajatnya, kebutuhannya. Lah, makanya mau susah payah untuk membebaskan daripada anak istrinya, keluarganya daripada kesusahan di dunia itu. Karena wajar kalau baginda Rasulullah SAW menata wala takunu abdud dinar. Jangan kamu jadikan dirimu hamba-hambanya dinar. Kita jadi hamba dinar, maksudnya kita menyembah dinar, menyembah duit. Kalau katakan fafiru ilallah, maka larilah kamu kepada Allah. Hari ini berapa orang hari ini lari kepada duit? Karena dianggap duit ini akan menyelesaikan semua masalah. Walaupun ada istilah sekarang itu memang duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu duit. Makanya hari ini orang terus bersusah payah untuk dapatkan duit. Jadi kalau di dalam hati kita masih ada keyakinan bahasanya duit yang menyelesaikan masalah, sehingga kita sungguh-sungguh untuk dapatkan duit, berarti kita keyakinan kita duit yang menyelesaikan masalah. Kemarin juga disinggung ketika kita ditanya man rabbuka, ini yang akan pertama kali akidah kita akan ditanya, siapa penyelesai masalah kamu?
Kalau kita di dunia menjadikan duit sebagai penyelesaian masalah, kalau ada masalah-masalah, nggak ada makanan, nggak ada pakaian, nggak ada rumah, nggak ada kendaraan, yang terpikir sama kita adalah duit, untuk mencari duit, untuk menghasilkan duit. Walaupun kadang kita yakin adanya Allah. Benarlah Allah yang kasih makan, benarlah Allah yang kasih rezeki. Tapi kalau kamu nggak kerja, kalau aku nggak duit, bagaimana aku bisa beli makanan? Nah, ini hadirin, kita ini selalu biasa mengatakan begini. Padahal ini adalah perkataan yang rusak. Bahkan keyakinan kita rusak. Kita telah menserikatkan Allah dengan duit. Benar Allah yang mendatangkan rezeki. Nah, keberadaan Allah yang mendatangkan rezeki kita nafikan dengan kantor, dengan sawah, dengan tambak, ladang, pabrik dan sebagainya. Padahal masuk la ilaha illallah, bahasanya selain daripada Allah tidak bisa buat apa-apa. Tidak ada yang layak disembah kecuali hanya Allah. Karena Allah adalah segala-galanya. Tapi kalau kita mengatakan benarlah Allah yang menghidupkan, tapi kalau kita nggak makan gimana bisa hidup? Maknanya walaupun kita yakin Allah yang memberi makan, Allah yang membuat kita hidup, tapi kita nafikan dengan makanan, atau kita setelah serikatkan Allah dengan makanan. Ini kesirikan. Dulu kita memahami kesirikan itu ketika kita menyembah selain daripada Allah, pada patung dan sebagainya, atau yakin keris ini akan memberi karisma, cincin dan sebagainya, ada kekuatan gaib daripada cincin. Jangankan apa, ibadah juga kita bisa berbuat syirik dalam ibadat, sholat, puasa. Jelas Rasul sadarkan dalam hatinya, man sholat yuroi faqad asyraka. Barang siapa yang sholat untuk maksud riya, nunjuk-nunjuk sholatnya, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Dia sholatnya itu bukan untuk Allah saja, tapi dia ingin dilihat orang-orang lain juga. Mansuma yurai faqad asyraka. Barang siapa yang puasa tapi dia menunjukkan puasanya sama orang lain, bahasanya ini puasa, maka dia telah menserikatkan Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memahami mana yang maksud syirik itu, hadirin, itu juga terjadi di zaman Rasulullah. Orang-orang kafir musyrikin Mekah itu, mereka juga yakin adanya Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, kalau mereka ditanya man khalaqas samawati wal ard la yakununna Allah. Ketika orang-orang kafir Mekah itu ditanya, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Mekah itu mengatakan, pasti dia mengatakan yang menjadikan langit dan bumi adalah Allah. Tapi mereka telah menserikatkan Allah dengan berhala sampai 360 berhala yang yang mereka letakkan di Ka'bah. Kalau kamu mau dapat anak, kamu datang kepada berhala ini. Kalau kamu mau mudah rezeki, kamu datang kepada ini. Dia menyerikatkan Allah dengan berhala-berhala ini. Nah, sekarang hadirin, ulama beritahu kepada kita bukan lagi 360 berhala yang ada di dalam hati-hati umat ini. Karena hari ini untuk bisa mendapatkan rezeki kita harus kerja. Yakin kepada pekerjaan, yakin kepada sawah, ladang, tambak, pabrik dan sebagainya. Terus apa bedanya kita dengan musyrikin Mekah? Kita lapar langsung kita teringat makanan. Kita nggak ada duit langsung teringat pekerjaan. Harus bekerja untuk mendapatkan duit. Untuk mudah dipahami hadirin yang dirahmati Allah SWT, saya dulu pernah mendengar Mas Bayan di Pakistan. Dia bilang kepada majelis, bapak-bapak, kata beliau, ada orang meletakkan patung emas di mimbar ini sebesar saya. Kalau saya ini 92 kilo, katakanlah 100 kilo. Emas itu sebesar, patung emas itu sebesar 100 kilo. Kalau emas itu 1 kilo itu sekarang ambil 1 M. Maka dia katakan, kamu sembah ini patung, maka patung ini akan memberi manfaat kepada kalian.
Kalian perlu makanan, dia akan beri makanan. Kalian perlu istri, dia akan beri istri. Kalian perlu rumah, dia akan beri rumah. Perlu makanan enak, dia akan beri. Syaratnya kamu sembah ini. Maka ditanya, kira-kira Bapak mau sembah patung ini enggak? Saya yakin Bapak nggak akan mau sembah. Karena Bapak bukan jahiliyah lagi kayak orang-orang Arab jahiliyah dulu. Apa artinya patung ini disembah-sembah? Dia juga nggak bisa memberi manfaat apa-apa. Karena cara nyembahnya sebagaimana rakyat jahiliyah dulu. Tapi kalau cara nyembahnya benar, cara amal itu maksudnya sembah itu amal, Pak. Misalnya nanti maghrib ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amal yang betul yang dikehendaki Allah adalah sholat berjemaah di masjid bagi kaum laki-laki. Itu amal. Amal kedai apa? Ketika kedai itu amal kedai, itulah dia buka toko, ada pembeli jual, itu namanya amal kedai. Jadi ketika dikumandangkan azan, dia masih sibuk dengan kedainya, berarti dia telah menyembah kedainya. Dia beramal, dia lebih menunaikan hak kedainya, tuntutan kedainya daripada tuntutan Allah. Itu maknanya. Makanya kalau misalnya nyembah seperti itu, sujud-sujud di depan patung emas tadi itu, ya memang nggak memberi manfaat apa-apa. Tapi kalau cara amalnya betul, gimana cara amal yang betul supaya patung itu memberi manfaat yang besar kepada orang yang beramal pada patung tadi? Caranya patung itu dibawa, dijual ke toko emas. Dapat berapa? 100 M. Kalau kita punya duit 100 M, jangan beli Avanza, Alphard pun kita bisa beli. Jangankan bangun rumah gedung indah, istana pun kita bisa bangun. Kan gitu. Nah sekarang apa bedanya dengan sawah ladang tambak kita? Sawah kita juga menjanjikan, kedai kita juga menjanjikan, kebun sawit kita juga menjanjikan. Kalau kamu sungguh-sungguh seatas aku kata sawit, maka setiap minggunya 2 minggu sekali kamu akan dapat penghasilan sekian. Kamu modal 1 hektar sekian, nanti dalam 1 tahun aja tuh modal udah kembali, nggak sampai 1 tahun udah kembali. Nah itu yang dijanjikan oleh sawit, oleh sawah ladang tambak. Nah masalahnya hadirin, kita sekarang lebih yakin sama janji-janji sawah ladang tambak kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Ketika Allah punya takazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar untuk sholat, mana kita lebih mementingkan panggilan sholat atau panggilan sawah ladang tambak kita? Apalagi takazah 4 bulan. Hari ini kenapa bapak-bapak nggak bisa 4 bulan? Apa yang menghalangi? Itu tadi. Kalau nanti aku tinggalkan sawah ladangku gimana? Ngulinglah periuk aku. Gimana nanti anak istri saya makan anak istri saya? Kalau nanti aku 4 bulan, siapa yang ngurus anak istri saya? Siapa yang jaga anak istri saya? Walaupun kita kata Allah yang melihara, Allah yang menjaga, Allah yang ngasih makan, itu kan masih omong. Dalam prakteknya kita juga nggak sanggup untuk ini. Begitu berat, berapa banyak takajat yang dibentangkan. Nantilah aku keluar kalau semua urusan udah beres, utang-utang udah terbayar, ini kereta sudah cair. Makanya sekarang hadirin masih minta kayu jari, nggak seperti itu. Kemarin tuh jemaah Sri Lanka atau jemaah Manabayan, dasar orang Indonesia ini. Mereka itu untuk keluar 4 bulan dalam luar negeri sampai jual rumah, jual sepeda motor, jual mobil. Cuma habis pulang 4 bulan bingungan dia. Akhirnya Makomi nggak buat lagi. Kenapa? Karena pengorbanannya itu tidak sesuai yang dikehendaki. Karena yang sekarang dikehendaki bagaimana dengan iman kita. Karena untuk bisa mendapatkan ketika iman kita sempurna, keyakinan kita betul kepada Allah, amal yang bisa menyelesaikan. Kita bisa menarik pertolongan Allah. Makanya sekarang masing-masing waktu di Malaysia itu yang ditanya, apakah kamu dengan sholat kamu bisa Allah SWT bantu kamu untuk selesaikan hajat-hajat kamu? Dengan sholatmu itu, amal-amal kamu,
Apakah Allah tolong kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu, menyempurnakan hajat-hajat kamu? Dan kita ini bisa menarik pertolongan Allah ketika keyakinan kita betul kepada Allah, ketika kesempurnaan kita betul kepada Allah. Dan amalan-amalan kita ini sempurna ketika keyakinan kita betul kepada Allah. Sahabat-sahabat bisa menarik pertolongan Allah karena imannya betul kepada Allah. Tapi kalau misalnya walaupun kita keluar, iman keyakinan kita masih belum lurus juga, itu makanya maksud daripada la ilaha illallah ikhrajul yakinul fasid min qulubina alal asya wal asbab wal musyahadah. Bagaimana keluar dari dalam hati kita ini keyakinan kepada benda-benda. Wah, kalau aku punya duit banyak, maka aku akan senang. Semua hajat-hajat aku akan dapat dipenuhi. Kalau suamiku punya pangkat kedudukan yang tinggi, maka suamiku akan dimuliakan. Asbab, musyahadah, nampak hadirin. Kalau kita punya kedai, nampak apa yang dijanjikan kedai, hari-hari nampak uang itu, keuntungannya. Itu juga kita punya kebun sawit, nampak. Dan ini pun dari sejak kecil itu sudah tertanam. Makanya hari ini untuk menghilangkan keyakinan kepada makhluk ini, kepada benda-benda ini begitu susah. Maka ancaman Allah juga berat. Dan Allah tidak mengampuni dosa pensekutu tadi. Kita dalam hati kita ini ada keyakinan selain daripada Allah, itu namanya syirik. Kalau suamiku nggak kerja, gimana nanti aku bisa makan? Bagaimana anak-anak aku nanti? Maka banyak istri-istri yang begitu suaminya meninggal langsung semaput. Kematian suaminya seperti kematian Tuhannya. Gitu juga suami-suami ketika kehilangan pekerjaannya PHK, kayak kiamat dunia ini. Stres, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Kenapa? Itu keyakinan kebanyakan. Terus jadi bagaimana? Kita tidak harus tinggalkan asbab-asbab itu. Selalu dari Sulaiman itu, selalu bayarnya dia pakai bahasa Arab. La natruku asbab. Kita tidak meninggalkan asbab, walakin natruku yakinul alal asbab. Kita tidak tinggalkan asbab, tidak tinggalkan apa. Tapi yang kita tinggalkan adalah keyakinan kepada asbab itu. Makanya Kiai Mukhlisun, semoga Allah SWT luaskan kuburnya, terangkan kuburnya, tinggikan derajatnya dengan pengorbanannya. Beliau mengatakan, kalau kita yakin dengan asbab, itu syirik hukumnya. Tapi kalau kita nggak mau buat asbab, fasik hukumnya. Karena buat asbab ini perintah. Kalau kita terang-terangan nggak mau menjalankan perintah Allah, namanya fasik. Karena perintah Allah untuk kita buat asbab ini sebagai ujian. Adakah kita semakin yakin dengan asbab yang kita buat, sehingga kita lemah keyakinan kita kepada Allah? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala kasih tahu kepada kita. Ini perkara yang penting. Sekali lagi, selalu perkara yang penting itu Allah memperingati kita itu berulang-ulang. Sampai kita dipadukan oleh Allah untuk minta hidayah. Minimal setiap harinya kita harus minta hidayah. Doa hidayah itu 17 kali di sholat fardu. Gak sah sholat fardu ataupun sholat-sholat yang lain kalau dia gak baca Fatihatul Kitab. Dalam sholat Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjuki aku jalan-jalan yang lurus. Memintanya saja fardu. Mana jalan-jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang nikmat? Allah jelaskan lalu minan nabiyyin, sidikin, suhada, solihin. 4 golongan ini, mereka ini dikatakan oleh nikmat karena mereka ini semua buat dakwah. Nabi jelas tidak dikatakan Nabi kalau dia nggak buat dakwah. Hari-hari buat dakwah. Sidikin, contohnya Abu Bakar, begitu masuk Islam langsung dia buat dakwah. Suhada, sampai mati karena mendakwakan agama Allah. Solihin, ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka ini juga yakni wastabiqul khairat wa ta'muruna bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan menyeru manusia kepada kebaikan mencegah. Jadi orang-orang soleh ini juga buat dakwah.
Apa rupanya? Ini ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan-jalan yang lurus. Lebih jelas Allah katakan melalui Rasulnya, Kul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, hadi sabili, inilah jalanku. Jalan yang kita minta itu apa itu? Ad'a ilallah, ajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, dengan basirah, dengan keyakinan, dengan hujah yang nyata. Ana kata Rasul, wa manittaba'ani, aku kata Rasul, dan orang yang itiba kepadaku. Dalam Katsir Ibnu Katsir, wa man amana bi, aku kata dan orang yang beriman kepada. Jadi kita mengaku iman kepada Rasul, maka kita juga punya tanggung jawab, punya kewajiban, punya kepaduan untuk mendakwakan agama ini. Apa natijahnya? Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Jadi untuk kita bebas daripada kesyirikan, memang nggak ada cara lain. Inilah jalan yang Allah tunjukkan. Nah, makanya ini kita kena sungguh-sungguh buat kerja ini. Sebagaimana kalau misalnya, walaupun kita lihat secara musyahadah, kita tahu kebun sawit menjanjikan. Tapi kalau misalnya kita nggak ngurus sawit dengan sungguh-sungguh, ikut tertib yang betul, maka kita nggak dapat apa yang dijanjikan sawit, kan gitu. Itu makhluk yang itu kata Allah tipu. Karena apa-apanya asbab zohiriyah ini, tertib zohiriyah ini semuanya penipu. Makanya agama inilah yang membuat kita ini untuk buat asbab-asbab ghaibiyah. Dengan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya, inilah asbab yang pasti yang akan memberikan keselamatan dunia akhirat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ini juga ujian sama kita, sama ibu-ibu juga. Ketika ada takajah, mana lebih berat? Kalau dia yakinnya betul akan janji-janji Allah bahasanya dengan usaha agama inilah yang akan memberikan masalah kepada umat, menyelesaikan masalah umat ini, jangankan umat, jangankan masalah pribadi, umat pun dapat diselesaikan dengan agama ini, dengan usaha agama ini. Dengan agama dan usaha agama ini, masalah-masalah yang besar selepas kematian, masalah kubur, sirat, mizan, neraka, itu selesai dengan agama dan usaha agama. Apalagi juga masalah-masalah yang sepele di dunia ini, masalah perut, masalah makan, minum, pakaian dan sebagainya. Nah, ini yang mau kita tanamkan. Nah, keyakinan ini akan datang. Nah, kita buat sungguh-sungguh, dakwakan agama yang sungguh-sungguh. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapkan suami-suami ibu. Nah, jadi jangan ibu-ibu menjadi penyebab. Ibulah yang mendorong suami. Jangan gara-gara masalah-masalah yang sepele, masalah ahbab ataupun apa, sehingga suami-suami kita nggak bisa menyempurnakan takajah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu siapkan suami-suami ibu, target suami ibu, dorong suami-suami ibu untuk kapan saja takajah. Hari ini nggak pakai nisab-nisab. Nah, ini kita sudah masuk periode sebagaimana sahabat. Nah, begitu diperlukan takajah ditawarkan, nggak ada lagi saya bulan takajah apa nisab saya, nggak ada lagi sekarang, karena keadaan sudah semakin genting. Nggak ada saya ini, suami saya ini bulan 11 nanti, bulan Desember nanti, nggak ada. Sudah sebagaimana sahabat. Begitu ditakajah dengan agama, begitu datang ke masjid, datang tawaran takajah dari Rasulullah, mereka langsung berangkat, nggak pulang lagi ke rumah. Soalnya ibu-ibu sedia, soalnya ibu-ibu. Catatkan suami ibu-ibu untuk 4 bulan segera, 4 bulan jalan kaki, dalam maupun luar negeri. Dan kita kembali ke rumah, kita hidupkan amal-amal makomi kita. Karena apabila ini bukti daripada kita ini berhasil waktu di jalan Allah, Allah akan rekrut kita untuk buat kerja-kerja di makomi kita. Sebagaimana kalau misalnya
banyak nih saudara-saudara kita itu anak-anak kita yang training ke Jepang untuk 3 bulan maupun 3 tahun. Nah, kalau dia memang betul-betul sungguh dan dia dinyatakan lulus, berhasil dia ketika training, maka dia akan direkrut oleh perusahaan, baik perusahaan yang ada di Jepang sana ataupun perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, kalau dia sudah direkrut sebagai di perusahaan-perusahaan besar di Jepang, maka dia keperluan-keperluannya akan dicukupi oleh perusahaan tersebut. Makanya nih sanggup orang-orang tua yang anaknya mau training ke Jepang, sanggup menggadaikan rumahnya, rumah sebagai jaminan. Nah, kalau dia nggak sungguh-sungguh, rumahnya bakal tergadai. Ini kita juga gitu, hari ini kita 4 bulan 40 hari, ini baru training, belum selesai. Nah, kita setelah 4 bulan direkrut oleh Allah enggak untuk sebagai pekerjaannya, sebagai dai-nya. Tanda kita itu diterima oleh Allah, direkrut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan disibukkan dengan agama. Suami-suami ibu akan disibukkan dengan agama, ibu-ibu akan disibukkan dengan agama. Sebaliknya, kalau kita ini habis 4 bulan, kita sibuk lagi urusan-urusan dunia, nah ini perlu dipertanyakan. Gimana? Kita keyakinan akan janji-janji Allah lebih tertanam dalam hati kita, atau masih yakin akan janji-janji makhluk, sehingga begitu kita pulang ke makomi kita sibuk dengan makhluk. Nah, ini kita berlindung kepadanya. Maka kita kena sungguh-sungguh. Ibu-ibu yang suaminya belum keluar, itu catatkan untuk sambut tak aja. Sekarang tak aja kita bahkan masih tanggung jawab kita untuk seluruh dunia. Bahkan sekarang juga di makomi kita ini mau bagaimana setiap halqa itu 20 masjid di dalam satu halqa. Ini kerja yang semakin hari semakin berat, memberikan menuntut pengorbanan yang lebih berat. Maka hari ini yang dimaksudkan, kalau kita siap untuk menyambut takajatan yang berat, maka Allah SWT akan beri topik untuk kerja-kerja tersebut, insyaallah. Ibu catat, kita doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wal jami'il mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannatil firdausil a'la wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu afwa fa'fu 'anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir ummata habibikal muslimin. Allahumma arham ummata habibi. Allahumma hdi ummata habibi. Allahumma hdi nas jami'a wa ja'alna sababa liman ihtada. Allahumma inna qulubana wa nawasina wa jawabana biyadik lam tumallikna minha syai'a. فإذا فعلت ذلك فينا فكن أنت أولنا فانصرنا على السوء السبيل فانصرنا على السوء السبيل فانصرنا على السوء السبيل. اللهم اغفر وارحم وتزود أما تعلم إنك أنت أعز الأكرام. اللهم اغفر وارحم وتزود أما تعلم إنك أنت أعز الأكرام. اللهم اغفر وارحم وتزود أما تعلم إنك أنت أعز الأكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa ghanimatan min kulli bir wa salamatan min kulli ism. La tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa safaita wa la dhallan illa hadaita wa la miskinan illa agnaita wa la fakiran illa kafaita wa la jahilan illa 'alamta wala maitan illa rahimtah wala musafiran la balagta wa wasaltah wala hajatan ya rakarudun illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana la tujig qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.